Baik, kembali lagi bersama saya Eril Fernando Enggai, di mana di sini dalam sebuah forum kecil, yaitu di sini saya dengan tujuan ingin membahas tentang ketegangan Israel dan Palestina. Nah, jadi ketegangan Israel dan Palestina ini juga di dalamnya ada ikut campur tangan dari pihak Amerika Serikat, di mana seperti yang kita tahu Amerika Serikat ini adalah negara great power, negara yang memiliki kekuatan yang sangat besar, negara adikuasa. Dan di sini negara Amerika Serikat itu mereka menjalin hubungan dengan Israel, atau bisa dibilang Amerika Serikat ini berada di pihak Israel dan sangat merugikan pihak Palestina. Baik, di sini sebelum kita masuk dalam pembahasan, saya akan sedikit menceritakan tentang latar belakang kenapa terjadi ketegangan antara Israel dan Palestina. Jadi yang melatar belakangi ini sebetulnya sudah dari lama, akarnya sudah sangat dalam. Nah, jadi sejak akhir abad 19, di mana di sini ada gerakan Zionis yang ingin membuat tanah air bagi para kaum Yahudi. Nah, dibuatnya ini di Palestina. Jadi pada tahun 1948 akhirnya kesampaianlah negara Israel itu dia merdeka. Nah, di tahun 1948 ini bertepatan dengan merdekanya negara Israel, Palestina pun diusir dari tempatnya sendiri. Nah, jadi keadaan pun makin diperburuk dengan Amerika Serikat yang menjalin hubungan dengan Israel. Nah, jadi Amerika Serikat ini satu sisi dia membela Israel, tapi satu sisi juga dia menjadi negara yang mengabaikan penderitaan rakyat Palestina. Nah, jadi di sini saya juga akan memakai teori hubungan internasional, yaitu teori dari realis. Realisme ini menekankan pada kekuatan dan kepentingan nasional. Artinya, dalam konteks Israel dan Palestina, seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa Israel sudah merdeka dari tahun 1948 dan sudah menjadi sebuah negara. Nah, negara Israel ini dia mempertahankan eksistensinya, mempertahankan kedaulatan negaranya itu dari serangan Hamas. Sebetulnya Israel ini selama ini mereka ini menyerang Hamas karena Hamas dianggap sebagai ancaman. Namun yang sangat disayangkan adalah Hamas sendiri ini mereka seperti bersembunyi di balik bayang-bayang warga sipil Palestina. Nah, jadi di mana otomatis serangan Israel yang mengarah ke Hamas itu menyebabkan dampak yang buruk juga bagi warga sipil Palestina yang tidak bersalah. Nah, jadi Hamas ini dia seperti bersembunyi di balik bayang-bayang warga sipil Palestina. Oke, baik, di sini saya akan mengangkat rumusan masalah, yaitu tentang peran Amerika Serikat, keterlibatan Amerika Serikat terhadap negara Israel. Nah, jadi di sini tuh Amerika Serikat ini sudah banyak membantu Israel. Mungkin tidak terhitung jumlahnya berapa kali negara Amerika Serikat mensupport Israel untuk menghancurkan dan membasmi Hamas. Nah, jadi salah satunya adalah menurut saya yang sangat kemarin yang sangat besar itu, di mana sebelum Joe Biden turun dari jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat dan digantikan oleh Donald Trump. Nah, jadi Joe Biden ini dia mengusulkan kepada Kongres Amerika Serikat untuk memberikan bantuan 129 triliun kepada negara Israel. Nah, 129 triliun ini itu berupa paket seperti bom, seperti misil, seperti rudal, seperti drone untuk membantu
kekuatan militer dari Israel itu sendiri. Nah, jadi di sini sebelum Joe Biden turun, karena Donald Trump akan naik menggantikan Joe Biden pada 20 Januari nanti tahun 2025 ini sekarang. Jadi sebelum Joe Biden turun, Joe Biden ingin memberikan bantuan kepada Israel. Bantuannya juga tidak nanggung-nanggung seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini juga berbicara tentang bantuan kekuatan militer dari Israel. Kemarin itu sempat Israel membombardir lagi jalur Gaza, di mana di jalur Gaza ini banyak yang meninggal. Seperti yang saya baca juga dari CNN di sini bahwa bayi pun terkena imbasnya. Bayi yang baru lahir itu sekitar 1000 bayi itu terkena imbasnya. Banyak juga orang-orang yang mengungsi, orang-orang dewasa juga banyak yang meninggal karena serangan dari bombardir Israel. Nah, di sini juga setelah saya membaca lagi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu itu otomatis bersekongkol dengan Amerika Serikat. Nah, akhirnya di sini banyak pejabat-pejabat Amerika Serikat yang mendapatkan kekuatan yang tinggi itu mendukung Benjamin Netanyahu. Jadi di sini surat perintah untuk penangkapan Benjamin Netanyahu ini ditolak oleh Amerika Serikat. Itu dikarenakan Amerika Serikat memihak kepada Israel. Nah, jadi di sini adalah sangat disayangkan untuk pihak-pihak dari Palestina, warga-warga sipil Palestina yang tidak bersalah, dan sangat diuntungkan dengan negara Israel. Walaupun negara Israel sendiri itu mereka dengan tujuan membasmi Hamas dan mempertahankan eksistensi dari negaranya tersebut. Jadi Hamas ini sebetulnya adalah akar permasalahan awalnya. Nah, karena menjadi ancaman bagi Israel. Namun, hanya saja sekali lagi saya bisa mengingatkan bahwa Hamas ini mereka seolah-olah seakan-akan berlindung di balik warga sipil dari Palestina. Jadi pada saat Israel menyerang mereka, banyak juga korban berjatuhan dari warga sipil Palestina yang tidak bersalah. Di sini saya menarik kesimpulan bahwa Hamas sendiri harus segera dimusnahkan agar tidak terjadi banyak korban, tidak jatuh banyak korban lagi dari warga sipil Palestina. Karena semakin tahun warga sipil dari Palestina itu kian berkurang. Mereka kian berkurang populasinya karena mereka meninggal diakibatkan dari serangan-serangan Israel. Nah, dan juga banyak bayi-bayi yang baru lahir seperti yang saya sebutkan tadi. Mirisnya adalah saat mereka baru lahir, mereka langsung meninggal. Mereka langsung menutup usia mereka. Itu dikarenakan serangan dari Israel. Seperti yang kita tahu, Israel juga canggihnya juga karena ada campur tangan dari negara great power seperti Amerika Serikat. Nah, di sini kami juga ikut kasihan, saya sendiri pribadi ikut kasihan, bersimpati kepada warga Palestina yang tidak bersalah, warga sipil yang tidak bersalah. Oleh karena itu, saya berpikir bahwa Hamas harus segera dihancurkan. Oke, baik, sekian daripada forum kecil ini, daripada apa yang saya bicarakan, yang saya beritahukan kepada penonton dan pendengar. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan dan bisa menambah pengetahuan kita. Saya juga berterima kasih kepada Pak Erlangga, dan di sini saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2025. Terima kasih Pak Erlangga. Tuhan Yesus memberkati.